Tapi apabila dia ditulis berdasarkan sumber yang lebih tua dari abad ke-6 itu, kemudian bisa ditunjukkan sumbernya itu seperti apa, bisa kemudian untuk diakses, maka yang abad 6 ini apabila berbeda dengan berita abad ke-14 yang mempunyai sumber primer di abad ke-4, maka tetap abad ke-6 ini tidak bisa. Tetapi yang terjadi biasanya sesuatu yang ditulis di abad ke-14 ke-15 tanpa referensi apapun dari sumber-sumber sebelumnya. Nah, inilah yang terjadi dengan Nasa Balawi itu. Alhamdulillah sampai sini. Jadi pemirsa sama juga sebetulnya dengan Gus Ali. Saya baru pertama kali ketemu dengan Kiai Imad, walaupun sering podcast itu. Tapi ada yang curiga. Iya, apa nih? Ada konspirasi apa lagi nih? Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Sua TV, 1,5 tahun polemik nasab terus berjalan. Belum ada titik temunya. Masih silang sengkarut. Tetapi di lain kesempatan pada Suka TV itu mencoba bersilaturahim dengan Kiai Imaduddin di Kresek. Daerah Banten ya, daerah Tangerang. Nah, dari perjalanan kita Gus ya, itu menarik itu karena kita juga baru pertama dengan Kiai Imaduddin ke sana. Seperti apa sih kehidupan Kiai Imaduddin itu? Apakah bagaimana pondoknya, bagaimana pondoknya, santrinya. Dan ketika kita datang ke sana, ini orang benar-benar kiai nih. Benar-benar kiai karena apa? Ngulang aja itu mulai zuhur ya, kemudian sampai asar ya. Nah, terus dari asar sampai maghrib sampai isya. Wah, luar biasa. Dan gimana pengalaman menurut Anda, Gus? Mungkin sebelum ke sana ya kita juga informasikan bahwa kami ini sebelumnya tidak kenal sama beliau ya. Jadi karena saya tidak suka menggunakan kata polemik, saya lebih menggunakan kata diskursus nasab ya. Karena saya mengharapkan ini menjadi dialektika ilmiah dan alhamdulillah pada Suka TV atas dorongan semuanya gitu kan bisa mengkristalisasi diskursus nasab ini ke ranah akademik. Nah, ini satu hal. Betul. Nah, kalau ke Kiai Imad, saya waktu di pertengahan jalan kan jenengan WA Kiai Imad itu kan. Saya ini para pemirsa ya, karena ini saya santri, bagaimanapun mungkin saya seusia dengan Kiai Imad, tapi saya tidak biasa telepon. Sampai suruh telepon, saya WA aja lah, takut mengganggu beliau. Ternyata bener, WA saya sampai menjelang kediaman beliau tidak dibales kan. Ternyata beliau kan ngajar. Dan setelah sebagian teman saya tahu, ya, kami ke sana, persepsi kawan-kawan di luaran di daerah. Bagaimana penjagaan di rumah Kiai Imad? Dipikir itu ada yang menjaga, apakah itu dari Banser dari atau apa? Mungkin dari apa yang PWI gitu atau mungkin Laskar. Dan tapi sebagian dari mereka yang ada bayangan itu penjagaan dari keamanan resmi pemerintah. Saya bilang nggak ada apa-apa, aku bilang biasa aja, di depan ada gardu, di situ ada santri-santri ngobrol, mungkin itu adalah kawan-kawan santri yang pos penjagaan, kondisi kantornya biasa, artinya itu berjalan. Dan kami sampai ke sana itu menjelang maghrib, kita langsung sholat maghrib. Habis sholat maghrib beliau ngajar ngaji. Jadi pemirsa sama juga sebetulnya dengan Gus Ali. Saya baru pertama kali ketemu dengan Kiai Imad, walaupun sering podcast itu. Tapi inilah menandakan bahwa pada Suka TV itu tidak ada konspirasi dengan Kiai Imad, mengalir begitu saja itu. Tapi ada yang curiga. Iya, apa nih? Ada konspirasi apa lagi nih? Gitu kan? Karena pada Suka TV dikesankan sebagai pembela Kiai Imad. Saya sendiri dari awal sudah konsen membahas penelitian Kiai Imad gitu. Ada konspirasi apa? Aku bilang, Lebaran. Lebaran. Ya, ini yang menarik ini. Kita coba Gus, bahwa sistem pengajian di Kiai Imad itu adalah sistem Bandungan lah kalau bahasa Sundanya. Saya waktu dulu ngaji di abah saya, kemudian di kakek saya juga sama, itu Bandungan kayak gitu. Kemudian santrinya yang membacakan, kemudian Kiai Imad itu kalau kata istilah di pesantren itu muroti, menjelaskan seperti ini seperti itu. Ini ngaji ala tradisional, memang salaf ya, tradisi salaf. Ini bahwa tadi ini karena kakotan
makan. Wal khamisulan utawi kapal. Iya, ada. Jadi syarat takbiratul ihram ada 16. Iya. Ada yang mengatakan 17. Apabila 16 syarat ini tidak termuat, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Takbiratul ihram itu harus ketika berdiri di dalam sholat fardu, lil qaim, bagi orang yang bisa berdiri. Yang kedua, antakuna bil arabiyyah. Takbiratul ihram itu harus berbahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, enggak boleh. Yang ketiga, harus dengan lafdzul jalalah. Fala yasihu ar-rahmanu akbar. Maka tidak sah orang takbir menggunakan ar-rahmanu akbar. Ar-rahmanu akbar, enggak boleh. Harus Allahu akbar. Yang keempat, kaunuha bilafdi akbar. Allahu akbar. Tidak boleh Allahu kabir. Allahu kabir, enggak boleh, tidak cukup. Artinya tidak cukup itu tidak sah. Saya sering ke pesantren-pesantren, termasuk pesantren modern, jadi ada semacam aura pesantren, atau mungkin karena saya orang pesantren salaf ya, kedua kali saya nyantri itu di pesantren salaf, jadi merasa nyaman. Apalagi ternyata sama pola pengajiannya dengan pesantren saya. Saya Madura, tetapi penerjemahannya menggunakan Jawa. Kan ada di Madura penerjemahan itu menggunakan bahasa Madura ya. Umpamanya mubtada ya. Mubtada itu diartikan dining kalau di Madura asli. Tapi di pesantren kami menggunakan utawe. Di pesantren Kiai Imad mubtada juga menjadi utawe. Kalau di Jakarta itu kan bermula. Jadi pola-pola itu membawa saya ke masa lampau. Iya, betul ya. Ya, satu lagi, kalau saya lihat bagaimana pengajian ya, ngaji kitab di Kiai Imad itu, bahwa sosok Kiai Imad ini mungkin subjektivitas saya ya, subjektivitas saya. Sosok Kiai Imad itu tidak euforia ya, tidak euforia dengan ketenaran, dengan popularitas. Ini yang menurut saya ini perlu diapresiasi. Ketika kita berbicara bahwa memang basicnya adalah mengajar santri. Bukan seorang penceramah, bukan orator, bukan katakan kiai panggung. Kan ada kan kiai panggung itu yang besar di metode ceramah, tetapi Kiai Imad itu besar pada metode pendidikan, pengajaran di santri. Ini menurut saya yang menjadi sebuah basicnya, dan bisa tidak tergiur ya dengan undangan-undangan yang begitu besar, begitu banyak, sehingga pernah mengatakan bahwa ini kalau di Ayon itu waduh udah beliau nggak bisa kan, itu kan ya, ngajar itu udah beliau kan bilang itu ya, bahwa sebenarnya dalam 4 hari itu ada 4 undangan yang beliau tolak, dalam pengertian kenapa harus menolak, bukan menolak undangan orang kan, karena harus memperhatikan santri. Itu yang menurut saya menarik, karena ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lain, kan ada ketika orang itu sudah terkenal kemudian menjadi penceramah panggung, hal yang bagus ya, tetapi kadangkala santri akhirnya kan yang membawahi itu adalah pengurus-pengurus, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan kiai pengasuhnya. Mudah-mudahan Kiai Imad tidak tetaplah istiqomah seperti ini gitu kan. Tidak sedikit kan kiai-kiai itu yang akhirnya lebih banyak di dunia panggung, akhirnya santrinya yang mengurusi adalah pengurus dan mungkin juga putra-putranya kan gitu. Tidak bersentuhan langsung dengan pengurus utama. Ini yang menurut saya itu kan ya. Jadi tetap concern terhadap kajian, terhadap kitab atau turos-turos, sehingga transfer ilmu itu betul-betul dia lakukan. Dan itu memelihara sanad. Memelihara sanad. Nah, kita lihat Gus bagaimana nih pengajian di Kiai Imad. Kita ada di rumah, ada orang memberi kabar, Mang Jaid sudah masuk ke dalam masjid. Benar atau salah, antara dua ini berkemungkinan terhadap berita itu. Artinya berita ini bisa benar, bisa salah.
Bisa Mang Jahid sudah masuk masjid, bisa juga Mang Jahid belum masuk masjid. Bagaimana untuk memverifikasinya? Kita melihat ke masjid itu, betul nggak Mang Jahid sudah ada di dalam masjid. Itu kalau untuk memverifikasi sesuatu yang ada di masa kita. Kalau kita untuk memverifikasi sesuatu yang lama di masa lampau, yang antara kita dengan sesuatu yang kita ingin verifikasi itu ada jarak yang begitu panjang, maka membutuhkan sumber untuk mendapatkan verifikasi benar atau salahnya. Sumber itu disebut dengan sumber sejarah. Sumber sejarah itu bisa berupa apa saja. Bisa berupa manuskrip yang ada di kertas, bisa berupa manuskrip yang ada di balung tulang onta, bisa berupa benda prasasti misalnya, inskripsi dan sebagainya. Apabila sesuatu itu meninggalkan jejak, jejaknya ini berupa tulisan yang primer dia tulis sendiri, maka segala sesuatu informasi yang ada dalam tulisan objek yang sedang kita cari, teliti dan verifikasi itu sudah selesai. Tapi kadang-kadang kita mencari jejak sesuatu yang ingin kita teliti, ternyata tidak ada jejaknya sama sekali di masa dia. Kemudian ternyata beberapa waktu setelahnya baru kita temukan sebuah manuskrip. Dia hidupnya di abad ke-4 Hijriah, tapi kita menemukan manuskrip yang paling dekat masanya dengan dia di abad ke-6. Maka ini manuskrip walaupun ada di abad ke-6, dia disebut dengan sumber sekunder, tetapi kedudukannya adalah yang paling dekat dengan berita yang sedang kita teliti itu. Maka dia ini yanzilu manzilata primer. Jadi data sekunder yanzilu manzilata primer hatta wujidal primer. Sampai ditemukan data primer itu, maka data sekunder ini menjadi data primer. Dalam arti apabila ada di abad 6 ini berita tentang orang yang ada di abad ke-4, maka dialah yang dipegang. Bagaimana kalau selanjutnya ada berita yang ditulis di abad selanjutnya, misalnya di abad 9, itu dia ditulis dari ruang hampa tanpa didukung oleh sumber-sumber sebelumnya. Tetapi kalau ditulisnya misalnya di abad 14, tulis abad 14 kan ini sangat jauh sekali. Primer bukan, apalagi sekunder. Sekunder bukan, apalagi primer. Tetapi jika, atau ya sekunder lah, tapi sekunder juga nih masuknya sekunder yang sangat jauh. Tapi apabila dia ditulis berdasarkan sumber yang lebih tua dari abad ke-6 itu, kemudian bisa ditunjukkan sumbernya itu seperti apa, bisa kemudian untuk diakses, maka yang abad 6 ini apabila berbeda dengan berita abad ke-14 yang mempunyai sumber primer di abad ke-4, maka tetap abad ke-6 ini tidak bisa. Tetapi yang terjadi biasanya sesuatu yang ditulis di abad ke-14, ke-15 tanpa referensi apapun dari sumber-sumber sebelumnya. Nah, inilah yang terjadi dengan Nasab Balawi itu. Ditulis di abad 14 atau di abad 9 tanpa ada referensi apapun dari sebelumnya, dikarang di ruang hampa sehingga kemudian menjadi historiografi yang bukan menjadi ilmu sejarah tapi seni sejarah. Jadi ada sejarah itu ada yang bersifat ilmu, ada yang bersifat seni sejarah. Kalau seni sejarah ya yang dicari dari historiografi, dari seni sejarah itu bukanlah fakta-fakta, data-data sebenarnya,
tapi di dalamnya ada nilai-nilai estetik yang ingin digali, bisa secara akhlak, bisa secara kesenian. Nah, makanya babad dan sebagainya yang bersifat tembang-tembang masa lalu itu bisa dijadikan sebuah data sejarah apabila apa yang ada di dalam babad itu sesuai dengan data-data primer. Tapi apabila tembang-tembang masa lalu itu hanya diambil nilai seninya, itu tidak bisa dijadikan sumber sejarah. Kira-kira Gus, dari ketika kita lihat ini bagaimana pola pengajaran di Kiai Imad itu ya, bagaimana santri ngaji ini, terus terang ini pondok pesantren tradisional menurut saya ya, sangat tradisional, walaupun di situ ada sampai SMA itu aliyah ya, sampai aliyah, tetapi masih pengajaran tradisional. Saya lupa ya waktu itu tidak nanya apakah yang ngaji seperti tampak dalam gambar tadi itu apakah itu kelas yang aliyah, karena saya kan habis itu keluar. Ternyata itu ada pengajian atau hafalan ya kan, kedengaran. Sebelahnya kan ada sekolahan itu ya. Itu sekolah dari pesantrennya Kiai Imad, kata santri. Terus ada lantai atas itu. Itu juga ada. Artinya biasanya kan dibagi, mungkin yang ngaji langsung ke Kiai Imad pada malam hari itu mungkin ya, karena saya lupa nanya, mungkin kelas yang sudah aliyah atau mungkin sudah sanawiyah, karena terbukti juga dari tampilan juga lebih dewasa. Kedua, bisa baca kitab itu. Kalau masih sanawiyah kan masih agak gago gitu. Walaupun saya perhatikan beberapa santri perempuan ya ada beberapa kali salah baca gitu, terus diingatkan sama Kiai Imad gitu. Tapi setidaknya ini menjadi poin tersendiri bagi saya, bahwa pada dasarnya memang ngaji kitab itu kan nggak mudah kan, dan mereka bisa gantian dari santri laki-laki ya, setelah santri laki-laki membaca kemudian dimorodi sama Yai Imad, terus nanti lempar ke santri perempuan. Nah, santri perempuan itu ada di balik tembok, tidak balik tembok ya. Ada di balik tembok kan, hanya terdengar suaranya lalu dimorodi gantian seperti itu. Itu ya kembali lagi ke bahasan awal, satu hal yang menggembirakan bagi saya sebagai orang yang pernah di pesantren salaf, bahwa tradisi keislaman atau kalau itu dianggap metode atau metodologi pengajaran, menurut saya metodologi itu masih aman gitu, masih lestari. Karena sebagian sekarang kan metodologi seperti ini kan ada yang sudah tidak menggunakan. Metodologi dalam pengertian bukan hanya pengajian dalam bentuk bandungan ya, metodologi dalam cara baca. Karena cara membacanya menyesuaikan dengan tarkib atau susunan atau gramatika. Nah, saya katakan tadi dia menggunakan kata utawe sebagai pertanda bahwa kalimat yang dia baca itu mubtada. Dia menggunakan kata iku sebagai pertanda bahwa itu adalah khobar. Dia menggunakan kata opo sebelum melafalkan kata Arabnya. Itu menunjukkan bahwa itu fa'il. Ini ya mungkin bagi sebagian orang dianggap biasa, tapi bagi saya ini menjadi sesuatu yang menarik dan perlu dipertahankan. Kenapa? Kalau memang ini metodologi khas Nusantara, apakah di antara kita yang memiliki metodologi ini pernah melakukan penelitian? Seringkali yang melakukan penelitian itu malah para orientalis. Satu di antaranya umpamanya kayak Martin van Brunissen. Dia konsen membahas tarekat dan kitab kuning. Akhirnya kita ngajinya sama Martin. Kita tidak menelaah itu. Ya, baik pemirsa pada Suara TV, bahwa hasil ini sebetulnya kalau dikatakan silaturahmi atau sidak ya, kita melihat ya, melihat itu realitas yang nyata, bahwa kehidupan nyata Kiai Imad bahwa masih konsen terhadap pengajaran kitab kuning antara mengajar, menerima tamu. Karena Kiai itu tidak lepas dengan menerima tamu juga. Waktu kita ke sana ada Kiai Sepuh juga ya, kemudian ada pengurus NU, dan jangan lupa, aku ingat di pondok saya gitu kan, Nyai ngeluarin apa gorengan itu. Ini daripada Suka TV, ini Gus Ali Rahman. Aku ingat, oh kayak di kampung saya juga nih gitu. Salam hormat buat Bu Nyai dan semuanya. Oke, pemirsa pada Suara TV, tapi ada lagi bahwa Kiai Imad itu masih muda menurut saya itu, tetapi dari rumahnya ke masjidnya atau ke tempat pengajarannya itu sudah pakai tongkatnya. Saya tidak tahu maknanya. Tongkatnya tongkat apa nih? Berisi itu, pasti berisi. Pasti berisi ya. Tahu berisi apa? Ya itu kan salah satu tradisi juga ya. Kiai kami ada ketika sudah 40 ke atas, bukan karena nggak mampu berjalan, karena
Ada yang mengatakan sunnah, ya, ada yang mengatakan juga bagian dari tradisi. Wallahu a'lam, saya tidak terlalu mendalam mengetahui kaitannya dengan tongkat. Tapi Kiai Imad menggunakan itu dan biasanya berjubah. Ya, saya kiai-kiai saya ketika mau ngimamin, ada yang pakai tongkat, ada yang enggak. Walaupun usianya ya, artinya pegang tongkat itu bukan berarti karena sepuh, bukan. Artinya bukan karena nggak mampu jalan, karena memang di atas 40 gitu ya. Dan biasa memang hampir semua kiai saya ketika mau ngimamin ke masjid itu pakai jubah dan pakai ikat kepala. Tapi ketika nemu tamu biasa jubah ditaruh lagi gitu. Saya nggak ngerti apakah ini bagian dari tradisi. Ini saya sendiri orang Nusantara kok nggak ngerti ya. Masa saya nanya sama Martin gitu. Ya, itulah kesederhanaan dari sosok Kiai Imad. Di balik kesederhanaannya, kesahajaannya, tetapi idenya mendunia. Kenapa mendunia? Karena sudah ada versi bahasa Inggris, versi bahasa Arab, dan ini menggoncang. Kalau istilah siapa Dr. Soleh itu teror budaya. Dr. Soleh itu teror budaya nih. Yang pertama mengeluarkan istilah apa, menolak nasab habaib, ya. Tidak mempercayai, saya tidak akan rubah bahasanya. Tidak mempercaya habaib sebagai dzurriyah tanpa riset. Kemudian kemarin muncul teror budaya. Dan Dr. Ubaidillah arus utama Nahdlatul Ulama, arus utama Nahdien. Artinya bahwa mayoritas kaum NU itu mendukung Kiai Imad, tapi tidak semua berani bicara kayak Dr. Soleh atau Dr. Ubaidillah. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.